Tangkap Sasmita. Latihlah hatimu tentang suara hati agar kamu bisa menjadi ahli. Jangan terlalu banyak dan santai tentang sifat perwiraan agar menjadi cita-cita. Ambillah intisarinya. Kurangilah makan dan minum. Aja metani ala ninglian. Kejelekan orang lain disebarkan. Kebaikan orang lain dirahasiakan. Kebaikan diri sendiri dibesar-besarkan, dibuat cerita dalam suatu jamuan. Tidak merasa kejelekan diri sendiri sangat banyak. Orang yang memiliki perangai seperti itu tidak pantas untuk didekati. Elinglah waspada. Mengalami hidup pada zaman yang tidak menentu memang sangat repot. Mau ikut arus namun hati tidak sampai. Kalau tidak ikut, tidak akan kebagian apa-apa. Akhirnya malah kelaparan, namun hal itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana sangat beruntungnya orang-orang yang lupa, masih beruntunglah orang yang selalu ingat dan waspada. Alon-alon waton kelakon. Usahakan dalam hati. Cukupkanlah kita dalam taraf wajar. Berjalanlah pelan-pelan yang pada akhirnya dapat terus maju. Maka harus bisa mengendalikan diri mencapai jalan terang. Jangan terburu-buru. Ingatlah selalu pada peribahasa, biar lambat asal selamat dan sampai yang dituju, yakni 1000 anugerah. Nulada laku utama. Contohlah perilaku yang utama. Bagi orang Jawa, orang yang besar dari Ngesidana, Mataram, Panembahan Senopati yang tekun. Mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Tapeta, serta siang malam, selalu berkarya membuat hati tenteram bagi sesama. Kasih sayang. Urip Sakmadiona. Menjalani hidup itu harus selalu waspada dalam segala tindakan. Pesanku seyogianya, pakailah segala sesuatu itu yang sedang. Misalkan engkau melihat permata yang sangat bagus, karena engkau menginginkannya maka hatimu mendesak terus untuk memilikinya. Ambillah tengah-tengahnya, sehingga nanti apabila engkau tidak mampu membayar karena harganya tinggi, engkau tidak jatuh miskin. Nadian silih sedekah, lamun ora lawan aklasing ati. Meski sering bersedekah, tapi tidak dengan namanya masih dikatakan mundur. Harus saling memberi. Yang miskin terpaksa ikut, mengikuti pengaruh yang mampu. Si miskin menangis dalam hati. Baku prihatin untuk mendapatkan keberkahan hidup. Watak orang yang gemar mencegah tidur akan mendapat kemampuan berbudi lapang. Sedangkan watak seseorang yang mengurangi makan akan memperoleh kekuatan lahir dan batin. Mencegah air akan mendatangkan watak atau kemampuan tubuh untuk tawar dari bisa. Hal-hal semacam itu, jika memang engkau kehendaki, akan demikian itulah pahalanya. Bukankah petapa itu selalu berhasil mencapai keinginannya? Aja adigang, adigung, adiguna. Ada ucapan yang mengatakan adiguna mengandalkan kesaktiannya, adigang mengandalkan kelincahannya, adigung mengandalkan kekuatannya. Perbuatan baik terasa sulit sebelum dijalankan. Perbuatan baik itu mudah jika sudah dijalankan. Sulit apabila belum dilaksanakan karena malas untuk memulainya, namun jika dijalankan akan bermanfaat bagi diri sendiri. Semar dipercaya sebagai simbol kehidupan yang memiliki karakter Nyegoro atau memiliki hati seluas samudera. Oleh karena itu, kata-kata bijak Semar juga sering dijadikan sebagai petuah kehidupan. Konon, hanya ksatria sejati yang bisa menjadi muridnya. Nah, berikut ini merupakan kata-kata bijak Semar dan pepatah Jawa lainnya yang bisa kalian baca dan dengarkan. Diam, bergerak, makan, meski sedikit abadi. Jika diartikan lebih luas, kata-kata Semar tersebut bermakna daripada berdiri diam, bergegek, lebih baik bergerak dan mencoba melarikan diri, ugek-ugek, dan mencari makanan. Hemul-mel meskipun hasilnya sedikit. Sakdulito, tapi itu akan terasa abadi. London. Hidup adalah nyala.
Kehidupan manusia harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan begitu, hidup akan lebih bermakna. Jangan terlalu sedih ketika mendapat bencana. Jangan sedih pula ketika kehilangan. Melalui kata ini, Semar menyampaikan pesan bahwa kita tidak boleh terlalu sedih ketika kita mengalami bencana. Juga tidak sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Karena semua yang ada di dunia ini pada dasarnya akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Orang yang jahat bisa dikalahkan dengan hati yang baik. Kata bijak ini Semar memiliki arti bahwa semua orang picik, keras hati, dan marah pada kita hanya bisa dikalahkan oleh hati yang bijak, sabar dan lembut. Seperti api, tidak bisa padam dengan api, tetapi kita membutuhkan air untuk memadamkannya. Demikian juga kebiasaan buruk kita harus mengatasi kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesabaran. Menjaga kedamaian dunia, memberantas kejahatan. Manusia harus ikut serta memberikan keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selain itu juga harus membuang amarah, keserakahan, dan egoisme. Berani tanpa membawa gerombolan, menang tanpa merendahkan, sakti tanpa mengandalkan kekuatan saja, kaya tanpa harta. Kata-kata Semar ini bisa diartikan sebagai seseorang yang berani berjuang membela kebenaran tanpa membawa gerombolan. Menang tanpa harus mempermalukan dan mempermalukan. Selalu bersikap berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan keturunan, serta kaya tanpa harus didasarkan pada hal-hal materi. Jangan mudah kagum, jangan mudah menyesal, jangan mudah dikejutkan oleh sesuatu dari dunia ini, dan jangan manja. Jangan pernah terobsesi dengan posisi, materi, dan kepuasan duniawi. Jangan pernah merasa paling pintar sehingga Anda tidak terjerumus. Jangan suka menipu sehingga Anda tidak terluka. Jangan mudah terpesona dengan kemewahan, menawan, dan keindahan. Jangan pernah ragu dalam hal apapun, sehingga Anda tak mudah patah semangat. Jangan suka memamerkan kekuatan, kekayaan, dan kemampuan Anda. Manusia bersatu pada rasa. Sebenarnya hidup itu terletak pada rasa. Rasa itu berada di dalam hati. Hidup itu mati, mati itu hidup yang sejati. Hidup sejati, hidup yang sebenarnya hidup melebur jadi satu kepada Yang Maha Kuasa. Berusahalah mencapai tujuan tanpa menimbulkan kerusakan. Apapun yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang sepadan. Pekerjaan apapun jangan dilakukan dengan tergesa-gesa agar berhasil. Melakukan pekerjaan tanpa pamrih. Biarpun kurang hati-hati tapi masih diberi keselamatan. Berharap doa dan harapan agar selalu diberi keselamatan, tidak ada suatu halangan dan rintangan. Menggambarkan sesuatu yang sudah rusak tidak akan bisa kembali sama seperti semula. Orang yang menyebabkan keburukan maka semua kebaikannya akan terhapus. Menggambarkan orang yang saking jengkelnya hingga tidak mau bertegur sapa lagi.
Perkara yang buruk dianggap baik, sedangkan yang baik dianggap buruk. Sudah ikut berjuang susah payah, tapi tidak ikut menikmati hasilnya. Berharap pada sesuatu yang belum pasti. Mendapat kesulitan karena kemarahannya sendiri. Terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti. Tindakan yang tergesa-gesa pasti tidak sempurna. Mengaku berani dan pintar, kenyataannya penakut dan bodoh. Menggambarkan orang yang banyak membual tanpa bukti dan perbuatan yang becus. Orang yang sudah berkali-kali dinasehati tapi tak juga didengarkan. Menggambarkan seseorang yang merasa telah memperdayai namun sebenarnya dia sendiri yang telah terpedaya. Terlalu banyak memilih tapi pada akhirnya malah mendapatkan yang tidak baik. Menggambarkan orang yang tidak berani menghadapi musuhnya dan meminta bantuan orang lain diam-diam. Meskipun tidak ada ikatan darah, namun terasa sudah seperti bagian dari keluarga yang jika ada duka, ikut merasa sedih dan kehilangan. Kebiasaan anak selalu meniru dari orang tuanya. Sejauh-jauh seseorang pergi, akhirnya akan pulang ke kampung halamannya. Menemui musibah yang tidak disangka-sangka. Seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tua. Hidup rukun pasti akan hidup sentosa, sebaliknya jika selalu bertikai pasti akan bercerai. Perkara jelek merajalela sedangkan perkara baik tinggal sedikit. Kebaikan dan kejahatan ada bersama-sama, itu semua adalah kehendak Tuhan.